Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengupdate tentang daftar formasi lengkap untuk CPNS jenjang SMA SMK sederajat di semua lembaga. Ini adalah rangkuman untuk semua lembaga. Sekaligus nanti kita akan bicarakan syarat dan alur pendaftarannya di sini. Ini saya sampaikan karena ada rekan Bapak Ibu sekalian juga yang meminta. Barangkali tentunya melihat peluang untuk masuk ke CPNS maupun P3K, terutama bagi saya sebut Bapak Ibu yang masih kuliah, tentunya arahnya akan mencari kerja. Kesempatan melalui jalur SMA ini adalah suatu kesempatan besar. Berikut daftar instansi pemerintah pusat yang membuka formasi CPNS SMA untuk lulusan terbanyak. Yang pertama adalah formasi CPNS SMA untuk penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Ini sebanyak 3.879 orang. Kemudian formasi untuk pengadministrasian penanganan perkara 496 orang. Formasi untuk pegawai tahanan dan narapidana di Kejaksaan 494 orang. Kemudian formasi untuk pertolongan kecelakaan penerbangan itu 327 orang. Formasi untuk Reskur dan Basarnas 191 orang. Formasi CPNS SMA untuk petugas Aviation Security itu 131 orang. Lalu kemudian untuk formasi pemeriksa keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM 95 orang. Untuk kataloger di Kementerian Pertahanan Angkatan Udara itu 16 orang. Di lembaga yang lain, Basarnas juga membuka formasi untuk 189 formasi dengan bagian jurumudi di Basarnas 21 orang, kemudian masinis kapal 11 orang, lalu untuk kelasi kapal 10 orang, juru minyak 9 orang, dan mualim kapal 6 orang. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga buka, nanti kita akan coba pandu bagaimana cara memilih formasinya. Di sini dibutuhkan teknis pemetaan dan penggambaran kualifikasi SMK teknologi, jadi ini khusus SMK, kemudian teknisi laboratorium untuk SMK, kemudian Kementerian Pertanian. Formasi CPNS untuk Kementan terdapat dua golongan yang dipisah, yakni lulusan SMK Peternakan dan para tamatan SMK Pertanian. Bagi yang lulus bidang peternakan terdapat 3 formasi yakni pemula paramedik karantina hewan, pemula paramedik veteriner, dan pengawas mutu pakan. Sementara untuk peternakan itu adalah SMK Peternakan, kemudian pemula pengendali organisasi pengganggu tumbuhan, pemula pengendali benih tanaman. Selanjutnya untuk Kemenkeu juga akan buka untuk lulusan SMA yakni pelayaran teknika dan SMK pelayaran nautika. Membuka untuk SMK jurusan Bea dan Cukai pelayaran teknika, itu ada 4 formasi. Selanjutnya adalah Bakamla. Nah, Bakamla juga membuka lulusan SMA SMK. Pada instansi ini lowongan yang tersedia bagi lulusan SMA dan SMK banyak. Ini terbagi atas beberapa bidang. Ini akan saya tampilkan beberapa bidang saja. Misalnya ini untuk Bosun lulusan SMK Pelayaran Nautika ada 6 formasi. Lulusan SMK Tata Boga 6 formasi. Kita bisa nanti lihat ini di SSC ASN. Kemudian ada juga jenang kapal kelas 1, jenang kapal kelas 3, dan juru masak serta juru mesin. Di bagian kapal kelasi 1 ada juga 8 formasi, kelasi 3 24 formasi, kemudian kapal kelasi 3 ada 6 formasi. Nah, selanjutnya ada 245 formasi untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini masing-masing diuraikan untuk pengendali ekosistem hutan ada 134 formasi, ini khusus SMK. Kemudian polisi hutan ada 111 formasi. Yang berikut adalah Dinas Perhubungan. Ini sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan nomor PG 6 tahun 2021, bahwasanya Dinas Perhubungan juga membuka lowongan yang mana untuk Dinas Perhubungan dibuka itu 2.419 formasi, baik untuk S1 maupun SMA, SMK. Formasi yang dibuka di sini terdiri dari formasi petugas pertolongan kecelakaan, kemudian petugas aviation security bandara, teknisi sarana dan prasarana, penguji kendaraan bermotor, teknik listrik dan jaringan, ini khusus SMK, teknik peralatan listrik dan elektronika, teknisi penelitian dan perekayasaan. Lalu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian CPNS di tahun ini secara umum sama semuanya. Dilansir ini kita ambil satu dari Instagram Kemenhub. Pertama adalah usia paling rendah 18 tahun ini terutamanya bagi adik-adik yang baru tamat, dan usia paling tinggi 35 tahun. Nah, ini juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang
sekarang masih kuliah atau sudah tamat kuliah namun masih di bawah 35 tahun ya. Nah, adapun syarat-syaratnya kalau untuk ini kita akan ambil yang SMA, SMK saja ya. Pertama, untuk SMA, scan asli surat lamaran yang ditujukan kepada menteri ya, terkait dengan ini adalah Menteri Perhubungan. Kalau di lembaga lain tinggal menyesuaikan. Lalu scan asli ijazah atau surat tanda tamat belajar. Lalu scan asli kartu tanda penduduk elektronik ya, atau boleh juga surat keterangan telah melakukan perekaman. Lalu pas foto ukuran terbaru 4x6, scan asli sertifikat pendukung. Ini khusus bagi lulusan SMK ya. Setelah melamar, maka peserta akan menunggu seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dapat mencetak kartu peserta secara online melalui SSCASN ya, dimulai pada bulan Agustus 2021. Lalu kita akan coba masuk ke portal SSCASN. Yang pertama yang kita buka adalah info lowongan ya. Ini yang paling penting untuk kita nanti menetapkan formasi yang kita pilih. Di sini kita pilih jenis pengadaannya adalah untuk lulusan SMA CPNS. Lalu kita bisa mencari kementerian yang membuka untuk lulusan SMA. Ini sebaiknya dibuka ya untuk menyesuaikan ke daerah yang paling dekat tempat Bapak Ibu tinggal. Misalnya kita ambil untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita searching. Nah, di sini diberikan untuk Kementerian Hukum dan HAM ada lulusan S1, ada yang mensyaratkan cum laude. Kita akan ambil untuk SMA. Nah, di sini misalnya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh ada 4 formasi. Kemudian Hukum dan HAM di DKI ada 2 formasi. Ini untuk lulusan SMA sederajat Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat sesuai daerah kita. Misalnya ini untuk Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara 65. Lalu Hukum dan HAM Papua Barat ada 20 ya. Penjaga tahanan wanita ada 24 ini. Lalu penjaga tahanan wanita, ini khusus wanita, ada 49 untuk Sumatera Utara ya. Untuk daerah lain misalnya kita cari ini Jawa Timur ada 56 untuk penjaga tahanan wanita. Setelah kita memilih kementerian yang akan kita pilih formasinya, maka selanjutnya kita akan masuk ke pendaftaran. Di sini kita akan bicarakan tentang teknis pendaftaran sekaligus juga hal-hal yang perlu diperhatikan fitur-fitur SSCASN. Di sini ada beberapa fitur beranda alur pendaftaran, kemudian forum pertanyaan, helpdesk, layanan informasi. Kita akan buka satu persatu sebelum mendaftar. Pertama barangkali di sini ada muncul login pendaftaran SSCASN. Bapak Ibu sekalian jangan masuk dulu ya karena passwordnya belum ada. Kita akan pilih buat akun dulu. Bapak Ibu saat buat akun di sini ada beberapa data yang perlu Bapak Ibu tentu lengkapi. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dalam hal ini harus berhati-hati data-data pribadi ya. Jadi sesuai dengan informasi dari BKN ini tidak boleh salah karena nanti bisa berakibat dianggap data ganda. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian melakukan pembuatan akun sebanyak 2 kali itu. Nah, lalu kemudian di sini juga ada alurnya. Kalau kita buka alurnya di sini dibuat alur P3K-nya. Lalu layanan helpdesk. Nah, ini adalah layanan yang disediakan oleh fitur ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Apakah terkait dengan masalah data diri atau di sini ada nik tidak ditemukan, nik didaftar oleh orang lain dan seterusnya. Kemudian ada juga password, ini lupa password ya kan, ada 2, biasanya dibuat 2 password. Reset password, ada di situ langkah-langkah yang diberikan ya, perlu kita pahami sebelum kiranya memutuskan untuk mendaftar. Lalu kemudian ada data tidak ditemukan, ini terkait dengan pengisian data tadi ya Bapak Ibu sekalian. Ada perguruan tinggi tidak ditemukan, kemudian lokasi lahir tidak ditemukan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa buka ini untuk memastikan nantinya bila ada data Bapak Ibu sekalian yang tidak sesuai. Nah, lalu kalau kita lihat di fitur yang lain, kita coba buka frekuensi asked question. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita juga ya, termasuk nih bagaimana syarat daftar, kemudian bagaimana perbaikan data, bagaimana pencetakan kartu, kemudian bagaimana dokumen, login, nah masa sanggah, contoh kasus diberikan oleh fitur ini. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk pendaftarannya sudah bisa dimulai di hari Rabu semalam. Nah, di sini kita bisa buka, di sini dibuat ada daerah
yang sudah memfinalkan terkait dengan pengumuman penerimaan baik itu untuk CPNS maupun P3K di tahun ini. Kalau kita scroll ke bawah sudah ada ini daerah yang membuka dengan batas pendaftaran sampai tanggal 21 Juli. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.